Anda masih di redaksi kontroversi. Tradisi Grebek Syawal di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati diwarnai kericuhan saat warga berebut menyalami Sultan Kanoman ke-12. Sementara di Mataram, ratusan balita menangis akibat harus ikut berdesak-desakan saat dibawa berziarah ke makam tokoh penyebar agama Islam. Kericuhan terjadi saat Sultan Kanoman ke-12, Pangeran Raja Muhammad Emiruddin, yang akan memimpin upacara Grebek Syawal memasuki kawasan makam Karangsembung. Ribuan warga berusaha menyelami Sultan yang diiringi abdi dalam keraton. Pangeran bersama kerabat keraton masuk melalui lawang gede menuju makam Sunan Gunung Jati untuk membaca tahlil dan berdoa. Sementara itu, ribuan warga melempar sodako berupa bunga dan uang receh. Bahkan beberapa di antaranya mengusap dan mencium lawang gede. Tujuannya adalah agar mendapatkan berkah. Buat ambil barokahnya. Oh, kenapa sih harus desak-desakan? Kenapa? Ya, dapat barokah. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ratusan bayi yang dibawa serta orang tua mereka harus berdesak-desakan untuk masuk berziarah ke makam Loang Balok di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sukarbela. Membludaknya warga yang ingin masuk menyebabkan sejumlah anak menangis, tak kuat menahan udara yang panas. Tradisi berziarah ke makam salah satu penyebar agama Islam di Lombok ini memang lain dari biasanya. Ratusan bayi yang datang berziarah juga melakukan ritual ngurisan atau tradisi potong rambut. Warga datang dari sejumlah tempat membawa serta bayi-bayi mereka untuk dipotong rambutnya. Acara ziarah makam dan ngurisan ini kemudian diakhiri dengan acara makan ketupat bersama. Tim Liputan Trans 7. Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahilah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram, sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran.
Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram, sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa.
Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa.